Dah. Ya. Action. Gimana? Apa mau ditanya? Silakan ditanya Nyonya Ngomin. Malu. Oke. Pertanyaan pertama. Kenapa cowok-cowok kekar 22 orang ngerebutin bola kecil? Wah, ini mau dijawab secara filosofis apa secara dialektika epistemologis ini? Jawab dari sudut pandang pecinta bola. Nah, esensinya itu kan sebenarnya bola itu adalah simbol. Jadi hampir sama dengan segala aktivitas yang ujung-ujungnya itu pada aktualisasi diri. Bola itu adalah simbol bahwa kalau kita bisa dapetin bola itu, kita bisa tendang, kita bisa mencetak gol, artinya kita lebih hebat dari mereka. Udah itu aja. Itu cuma aktivitas simbolik aja. Kalau misalnya dulu yang nyiptain olahraga sepak bola netapin bolanya ada 3, bolanya ada 5, ya pertanyaannya akan berubah, kenapa bola 5 direbutin oleh 22 orang. Jadi kuantitas bola itu not the essence, bukan itu esensinya, tapi esensinya adalah pembuktian bahwa kita lebih hebat dari mereka gitu. Nah ini kan cowok-cowok kekar ketemu bolanya langsung. Terus gimana dengan penonton yang berasal dari negara yang berbeda, bahkan nontonnya pun lewat TV gitu loh? Loh, itu kembali lagi pada identitas kalau aku lihat ya, bahwa ini campuran antara identitas. Itu bisa saja pada awalnya, misalnya kalau aku kan fans Inter nih, ada fans Milan. Fans Inter itu Inter Milan itu aslinya satu klub dengan Milan, tapi kemudian dia memisahkan diri. Inter itu dari kata internazionale, artinya internasional. Sedangkan dulu Milan itu kan mereka negara fasis. Milan itu hanya mau pakai pemain yang asli Itali. Nah, adalah bagian dari sana yang pingin, kita harus nerima juga di luar Itali, makanya memisahkan diri sebagai Inter Milan. Nah, itu bagian dari identitas orang yang, saya tidak mau terpaku hanya dengan selubung satu negara aja. Saya ingin terasosiasi dengan suatu entitas yang menerima perbedaan. Nah, itu kalau dari satu sisi sebagai mungkin karena menemukan persamaan idealisme lah, intinya pada identitas. Tapi ada juga ya susah dijelaskan, ya suka aja sama Inter Milan. Pada akhirnya sama kayak orang perang. Misalnya Indonesia perang sama Belanda itu, kita ketemu dengan prajurit Belandanya nggak salah apa-apa sama kita, tapi ya udah, kita kalau ketemu kita hajar. Kalau dalam sepak bola juga gitu, pemain-pemain Milan itu nggak ada salah sama kita, tapi karena kita adalah pecinta Inter Milan, mereka otomatis jadi musuh gitu. Terus kenapa spesifik ke Inter Milan, nggak ke pemain bola yang lain atau klub lain? Nah, itulah yang bagian dari kedua. Kadang-kadang cinta itu kan susah dijelaskan dengan logika. Ada yang seperti aku bilang di awal, karena identitas dia merasa ideologi yang dianut oleh Inter Milan itu yang awalnya adalah menerima perbedaan. Wah, aku lebih cocok dengan ini dibandingkan yang harus eksklusif, harus orang Italia aja saya yang main. Mungkin itu. Ada yang gara-gara dulu pemain favoritnya masuk Inter Milan. Biasanya banyak yang, kalau dulu ada pemain Ronaldo botak namanya, botak itu tambahan karena sekarang ada Ronaldo lain. Karena dia suka Ronaldo masuk Inter Milan, dia suka Inter Milan. Nah, Ronaldo keluar dari Inter Milan, ternyata dia tetap nyangkut di Inter Milan. Nah, itu yang susah dijelaskan gitu. Jadi penyebabnya itu bermacam-macam. Kalau dalam kasusku, ya gara-gara beli putu dulu suka sama Inter Milan, aku ikutan suka sama Inter Milan. Ya gimana dong? Oke. Lalu kenapa kecenderungannya mengajak orang lain untuk suka pada klubnya? Oh jelas. Kan identitas. Kenapa ingin menyamaratakan orang lain? Kalau misalnya ingin menyamaratakan, ayo semua join suka sama klub Inter Milan gitu, berarti kan nggak ada eksklusivitas dalam identitas itu. Eksklusif itu kan tidak berada, gimana ya cara ngomongnya ya, kita merasa eksklusif ketika kita punya nilai lebih kan. Yes.
dalam hal ini misalnya aku sebagai pendukung Inter Milan, aku merasa Inter Milan itu eksklusif ketika aku berinteraksi dengan pendukung Juventus misalnya. Apa eksklusifnya itu? Oh, aku nggak pernah degradasi, Juventus pernah. Oh, aku pernah treble winner Inter, oh Juventus nggak pernah. Di sana eksklusivitas itu mengejawantah. Tapi kalau pertanyaan kenapa ingin mengajak orang lain, itu kan dalam interaksi dengan orang yang dipandang masih netral misalnya. Misalnya aku nih ketemu orang, oh orang itu belum punya klub idola, ayo sini ikut Inter Milan. Ya ini sama aja kayak orang suka Blackpink, kan dia pengen ngajakin orang yang belum ini biar suka juga sama Blackpink. Suka sama Tom Cruise, Tom Cruise tuh ganteng, ngajakin orang suka sama Tom Cruise. Bahkan paling gampang suka sama masakan Padang, iya ngajakin orang juga biar suka sama masakan Padang. Ini hal yang sangat mendasar sih ya. Dalam artian mengajak orang untuk suka juga itu bukan ranahnya untuk merasa eksklusif gitu. Oke. Terus ketika sudah mencintai dan masuk menjadi fans dari klub misalnya Inter Milan, kenapa kecenderungannya suka membuat, ya bukan suka ya, tapi dalam kondisi general ya benar-benar menggunakan identitas itu untuk dirinya sendiri gitu, sehingga ketika ada klub lain kecenderungannya pengennya itu dalam tanda kutip ngejekin atau mencari kekurangan dari klub tersebut gitu. Loh, kan rivalitas. Karena ya, kenapa identitas itu harus dimunculkan dalam satu sudut pandang rivalitas gitu. Lah ini ngomong-ngomong ini kok pertanyaannya susah-susah banget. Aku kira bakal jadi obrolan yang ringan, tapi oke, aku layani. Karena tadi kita nonton podcast filsafat, jadi kayak gini obrolannya. Nah, ini kembali ke omongan di awal tadi, kenapa satu bola itu direbutin. Karena aku bilang bola itu adalah simbol. Simbol apa? Simbol yang menentukan apakah kami lebih baik dari kamu atau tidak. Nah, sekarang ya ketemu Milan, ya orang itu Milan itu musuhnya Inter. Ya jelas orang namanya musuh kan, kita secara otomatis ingin berada pada posisi bahwa kita lebih bagus dari mereka, mereka lebih jelek dari kita. Nah, hal yang normatif aja sih kayaknya itu. Yang nggak normatif itu mungkin pengejawantahan sikap ingin superiornya itu mungkin ada yang ditunjukkan secara berlebihan. Misalnya kayak ada temen dulu gara-gara salah satu klub itu kalah, terus mereka bertengkar sampai nggak ngomong selama 2 bulan 3 bulan, baru habis itu baikan lagi. Itu aja. Tapi rasa ingin mencari titik-titik yang bisa menimbulkan superioritas itu kayaknya normatif aja. Oke, sekarang pertanyaan yang lebih gampang. Nah gitu dong, aku udah nyetir dikasih pertanyaan susah-susah lagi. Kenapa Ayang suka Inter Milan? Loh, itu kan tadi sempat di ini. Nah itu kan jawabannya ya, karena Inter Milan inklusif dan lain sebagainya. Kalau karena ada banyak klub yang inklusif juga. MU inklusif. Apa inklusifnya MU? Pemainnya kan juga nggak melulu orang dari Manchester United. Kota Manchester. Nah ini masuk ke penjelasan yang tidak terlalu wow gitu. Simpel aja, karena Beli Putu dulu suka Inter Milan. Karena kalau zaman dulu tuh kan nggak kayak sekarang, ada HP, ada tablet, orang bisa nonton apapun. Dulu tuh TV cuma satu, jadi kalau Inter Milan main ya Beli Putu nonton Inter Milan. Yang muncul di TV ya Inter Milan, aku nonton. Iya kan ada Tresno Soko Jalaran Kulino. Apa? Cinta tumbuh karena seringnya menonton. Bukan gitu. Okay. Jadi tidak ada sebuah alasan filosofis atau alasan yang sangat mulia, ya semata-mata karena terpengaruh kakak aja gitu. Ada nggak sih dari teman-teman yang selama ini bergaul dengan Ngomin gitu, yang punya alasan filosofis kenapa suka dengan Inter Milan? Kalau sebagai penguat ada. Tapi kalau sebagai alasan awal itu ya kurang lebih begitu aja. Ada yang karena suka dengan pemain namanya Vieri.